Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah Majlis Al-Basirah di pesantren ilmu Al-Quran yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kita membaca kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Imam Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisi. Kita masih terkait bab pembagian zikir harian. Ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Ada juga pembagian mana yang tepat di waktu yang tepat. Nah, kemarin kita membahas tentang zikir yang tepat untuk profesi yang tepat gitu. Dan pelajaran yang terdahulu kita membahas tentang zikirnya orang alim itu berbeda dengan zikirnya orang awam. Zikirnya orang alim adalah mengajar, mutola'ah kitab gitu ya. Kemudian berijtihad di dalam masalah keumatan, artinya membantu umat untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau orang awam yang pintar membaca Al-Quran, maka zikirnya adalah banyak membaca Al-Quran. Kalau ada seorang alim, kalau di Indonesia ya semacam kiai gitu ya, ada habaib, ada juga tuan guru, ada lora, ada gus misalnya. Dia ini dalam kesehariannya jarang kelihatan membaca Al-Quran seperti khataman pada umumnya. Ya, jangan tergesa kita protes, apalagi kita ghibai. Katanya ustadz, katanya alim, katanya kiai, gitu ya. Katanya tuan guru, kok tidak pernah lihat baca Al-Quran sampai khatam gitu. Itu sebenarnya mereka bukan tidak baca Al-Quran, bukan begitu. Tapi kepentingan ibadah mereka, kepentingan zikir mereka justru memperkuat ilmu agama, membaca kitab, memberikan manfaat bagi umat, ada tanya jawab, fikih. Itu justru yang lebih utama daripada orang-orang alim itu hanya hataman Quran, ilmunya tidak sampai kepada masyarakat. Begitu kurang lebih ya. Ini terkait dengan kemarin apa yang paling tepat bagi para ulama, zikirnya, wiridnya itu apa? Ternyata di dalam kitab ini dikatakan bagi para ulama, gitu ya, wirid atau zikir yang paling tepat adalah membaca kitab, mengajarkan kitab, mutola'ah kitab, menyelesaikan hukum-hukum yang terjadi di tengah umat, terutama hukum agama atau hukum syariat. Itu kewajiban para ulama. Baik, itu bagian kedua kemarin. Sekarang kita menginjak pada bagian berikutnya, asalif yang ketiga. Halul muta'allim, bagaimana dengan kondisi para pelajar atau santri, murid, anak-anak yang belajar ilmu, muta'allim. Kalau alim yang mengajar, kiainya. Kalau muta'allim, santrinya. Apa yang paling tepat bagi seorang santri di dalam dunia zikir dan wirid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini fa inna ta'alluma, sesungguhnya belajar ilmu agama itu afdalu, lebih utama,
minat tasyaghuli, daripada menyibukkan diri bil azkari wan nawafili, dibandingkan dengan banyak membaca zikir dan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Itu ya. Mungkin lebih mudah begini ya. Kita mengenal sholat duha, itu kan sunnah. Nah, bagaimana sikap seorang santri bila mana dalam waktu-waktunya itu misalnya ada pengajian di suatu pesantren menerapkan jam belajar jam 6 sampai jam 12. Sudah misalnya nggak ada kesempatan sholat duha karena waktunya nggak nutut. Maka menurut kitab Minhajul Qasidin itu dikatakan tugas santri ya, justru lebih afdal belajar di kelas dibandingkan dengan sholat duha. Begitu. Nah, kapan waktu sholat duha? Kalau libur. Kan di dalam pesantren itu ya. Sebut saja pesantren itu masuknya kita sebut mulai hitungan Senin. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat kepotong Jumatan kan ya biasanya. Sabtu ini full. Begitu Ahad waktunya luang karena ada waktu libur. Nah, untuk para santri paling tidak sholat duhanya kalau memang tidak ada waktu karena sistem yang sudah dibangun di dalam tempat pendidikan itu ya tidak memungkinkan untuk sholat duha misalnya, maka hendaklah sholat duhanya kapan? Hari Ahad. Begitu. Karena apa? Masuk di kelas belajar agama itu jauh lebih afdal daripada mengamalkan yang sunnah, nawafil seperti sholat sunnah. Begitu. Ini pembagian-pembagian. Wa hukmut ta'allumi hukmul alim fi tartibil awrad. Hukumnya pelajar, santri, murid itu seperti hukumnya orang alim di dalam ketertiban wirid atau zikir. Ya, begini, kalau orang alim itu mengajar, kalau santri belajar, kan waktunya sama. Ya, waktunya kan habis untuk di kelas. Gurunya mengajar, muridnya belajar. Sungguh sangat salah. Misalnya ini, ada seorang santri, misalnya ini ya, diwajibkan masuk kelas. Gurunya datang, ini guru agama loh ya, ngaji kitab ya. Gurunya datang. Kemudian dari anggota kelas sebut jumlahnya 30 orang. Ternyata ada salah satu santri yang pergi ke tempat pojokan sholat sunnah sendirian di sana. Itu namanya santri yang tidak tahu adab sopan santun. Padahal dia sholat sunnah. Karena bukan tempatnya. Hukumnya santri untuk zikir kepada Allah sama dengan hukumnya seorang guru, ustadz atau kiai. Demikian juga kalau seorang kiai atau ustadz sudah masuk kelas mengajar, ya, mengajar kitab, ya seperti saya sekarang kan mengajar kitab. Kemudian saya mengatakan sebentar ya, berhenti dulu, saya mau sholat duha. Itu namanya kiainya atau ustadznya itu tidak menghormati adab sopan santun bermajelis taklim. Kalau sebelumnya boleh, sesudahnya boleh, tapi di tengah majelis taklim tidak boleh dipotong oleh sesuatu yang bukan menjadi kepentingan. Karena di dalam dunia keilmuan, seorang alim atau guru maupun muta'alim, yaitu murid, kepentingannya adalah mendalami ilmu agama, menyampaikan ilmu agama, itu zikirnya. Begitu ya, lebih afdal daripada sholat sunnah, lebih afdal daripada zikir
Misalnya baca subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu ya. Itu lebih afdal mana bagi orang alim dan santri? Yaitu belajar ilmu agama. Maka jadikanlah wahai para ulama, wahai para tuan guru, wahai para ustadz ya, dan juga para santri, jadikanlah pelajaran kitab yang engkau ajarkan, kitab agama loh ini ya, itu sebagai rutinan zikir kalian. Begitu ya. Lakinnahu, tetapi seorang muta'alim atau seorang santri itu yashtaghilu, lebih menyibukkan diri bil istifadati, untuk mencari faedah, belajar, mengumpulkan faedah-faedah. Hina yashtaghilul alimu bil ifadati, dikala gurunya yang alim itu mengajarkan faedah. Ya, muridnya mencatat, gurunya menyampaikan, itu zikir. Jadi sekarang kita di majelis taklim ini sudah zikir namanya. Belum sempat sholat duha misalnya. Ini sudah lebih afdal daripada sholat duha. Ya syukur-syukur nanti setelah selesai pengajian nambah sholat duha. Ini lebih afdalan lagi, begitu maksudnya. Ya. Demikian juga para santri kalau mengaji di dalam kelas atau dalam majelis, tidak perlu bawa tasbih untuk zikir, tidak perlu. Yang perlu justru membawa kertas atau buku ya, dengan pensil atau pena. Buat apa? Buat mencatat faedah. Itu jauh lebih afdal daripada zikir-zikir yang menggunakan tasbih. Buat siapa ini? Standarnya buat seorang santri. Jelas? Buat siapa? Seorang santri. Wa bitaliki wan naskhi hina yashtaghilul alimu bit tasnifi. Demikian juga memberi terjemahan, boleh taklik ya. Kalau taklik bahasa Arab ya terjemahan bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia, keterangan-keterangan. Ya. Wan naskhi, dan catatan. Sudah benar kalau santri bawa ballpoint sama kertas, atau mungkin kitabnya diasai gitu ya, kata orang Jawa, diasai sebelahnya itu. Oh ini maksudnya begini. Itu sudah benar. Itu wirid dan zikir kalian para santri seperti itu. Demikian juga para jamaah yang hadir di majelis taklim. Ya, seperti itulah. Kapan waktu menulisnya itu? Tatkala sang guru memberikan keterangan, faedah-faedah itu dicatat. Begitu ya. Fa in kana minal awami, namun bagi kalangan orang awam, kana huduruhu, maka konon hadirnya majlis dzikri wal ilmi wal wa'zi, hadirnya ke tempat zikir, ke tempat majlis taklim dan ke tempat majlis dakwah, afdalu, itu lebih utama min istighalihi bil auradil mutatawwi' biha, lebih afdal dibandingkan sibuk dengan zikir yang dianjurkan tentang hal itu. Contoh, baca subhanallah, baca la ilaha illallah, baca istighfar, baca sholawat ya. Sholawat itu baik, tapi bagi orang yang awam kok gitu hadir di majelis taklim nyatat tidak bisa, buku tidak punya, maka hendaklah orang awam yang hadir majelis taklim itu mendengarkan dengan seksama apa yang diajarkan oleh sang guru atau sang alim atau kiainya, ustadznya. Itu jauh lebih afdal daripada hadir ke majelis taklim, bukan majelis sholawat loh ya, hadir ke majelis taklim. Dia sibuk dengan membaca sholawat dengan
tasbihnya, ya, atau membaca istighfar dengan tasbihnya, sibuk dengan itu sehingga pikirannya nggak nyambung dengan yang memberi materi pengajian. Nggak begitu, ya. Beda kalau kita diundang majelis baca Al-Quran, berarti baca Al-Quran itu lebih afdal bagi ahli majelis tersebut dibandingkan zikir yang lain. Ayo kita kumpulan ini majelis sholawat, berarti apa? Di dalam majelis sholawat tersebut lebih afdal bagi orang yang mendengarkan, jadi mustami ikut baca sholawat. Begitu, ada tempatnya sendiri. Tapi bagi orang yang ingin mendapatkan ilmu agama, karena memang kajian ilmu agama, maka segala macam tatawu, sunnah, zikir, bahkan yang diajarkan oleh Nabi sekalipun, ini khusus bagi orang yang mau mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh orang alim, maka mendengarkan ilmu dengan seksama. Syukur-syukur dengan mencatatnya. Kalau zaman sekarang dengan merekamnya, ya, terutama misalnya ibu-ibu zaman sekarang ini kan banyak yang punya handphone. Pengajian semacam demikian ini direkam pakai voice note. Nah, gitu ya. Voice note nanti bisa dengarkan lagi di rumahnya atau punya alat rekam sendiri. Itu jauh lebih afdal daripada membawa tasbih dengan membaca zikir subhanallah, walhamdulillah dan seterusnya. Nah, jadi tugas setiap orang, setiap kedudukan, setiap person ini tergantung apa yang ada pada dirinya, disesuaikan dengan cocoknya apa ini zikir yang perlu didawamkan atau diapakan istiqomah. Jelas ya? Ar-rabi'u, yang keempat, al-wali, pejabat, mithlul imami wal qadi, seperti seorang imam, wal qadi dan hakim. Apa itu? Zikirnya lebih banyak menyelesaikan permasalahan umat. Pejabat ini, pejabat zikirnya bukan baca Quran, walaupun baca Quran itu baik dan tidak salah seorang pejabat baca Quran, tapi kewajiban seorang pejabat bukan seperti itu. Misalnya ini, pesantren ini belum ada surat izinnya, maka kewajiban pejabat muslim mencarikan surat izin bagi tempat pendidikan Islam. Begitu, bukan dapat dipersulit. Kalau kepingin zikir kepada Allah, membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan administrasi kenegaraan bagi suatu tempat pendidikan, ya, ini adalah model zikirnya, wiridnya seorang pejabat. Begitu. Jadi jangan tanya, saya melihat seorang pejabat muslim, dia ahli sholat, tapi kok tidak pernah baca Quran ya? Kita cari seperti itu. Tidak perlu dicarikan apakah seorang pejabat itu membaca Quran atau tidak. Ya, tidak perlu itu yang kita cari. Tapi apa? Seorang pejabat yang mau untuk menyelesaikan problematika umat, terutama bagi pendidikan Islam, pesantren, tempat ibadah, masjid, tempat mencari ilmu, majelis taklim. Kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan, maka itu adalah kewajiban bagi pejabat-pejabat muslim, dan itulah zikir yang terbaik bagi mereka. Jelas? Au al-mutawalli, atau orang yang dipasrahi, linnadhari fi amrin min umuril muslimin. Awil mutawalli, atau orang yang dipasrahi, linnadhari, agar melihat, memperhatikan, fi amrin, pada urusan, min umuril muslimin, dari perkaranya orang-orang muslim. Seorang menteri, bahkan seorang khalifah
zikir utamanya adalah menyelesaikan problematika umat, problem kelaparan misalnya, problem tidak punya rumah misalnya, kemiskinan, ya itu adalah tugasnya khalifah, atau kalau di tempat kita presiden, atau juga gubernur, atau juga bupati, gitu ya, atau wali kota, termasuk juga camat, termasuk juga lurah, apalagi kepala desa, RT, RW dulu ya, RW, RT, itu tugasnya ngurusi umat. Itu adalah zikir mereka bila mana mereka melakukannya lillahi ta'ala, demi kemaslahatan umat Islam. Jadi umurul muslimin itu umat Islam. Selain umat Islam itu bukan zikir, itu pekerjaan, cari duit. Begitu ya. Selain ngurus umat Islam itu pekerjaan cari duit. Tapi kalau mau zikir, ya memang khusus yang mengurusi umat Islam lillahi ta'ala, mempermudah urusan umat Islam, itu adalah zikir yang pahalanya sangat besar. Faqiyamuhu bihajatil muslimin. Adapun tanggung jawabnya untuk menyelesaikan hajat-hajat orang-orang Islam, wa a'radhim, dan kehormatan umat Islam, ala wifqi syar'i, sesuai dengan aturan syariat, wa qasdil ikhlas, dan juga ikhlas, afdalu, lebih mulia, minal auratil madhkurah, lebih mulia daripada zikir-zikir yang disebutkan tadi. Maksudnya seperti bacaan-bacaan kalimat thayyibah, la ilaha illallah misalnya, astaghfirullahaladzim, gitu ya. Li'annahu ibadatun yata'addi naf'aha, karena mengurusi kepentingan umat Islam itu adalah ibadah yang membawa manfaat bagi orang lain. Fayam bagi, maka hendaklah ayak tasiro fin nahari alal maktubat, hendaklah mencukupkan para pejabat itu kalau di siang hari mengerjakan al-maktubat, sholat yang fardu. Apa saja itu? Ya mulai sholat sebut subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya kemudian ada sholat-sholat rawatib. Itu yang lainnya waktunya untuk ngurusi umat atau masyarakat, terutama yang beragama Islam. Kalau ikhlas, maka itulah zikir yang terbaik. Tsumma, kemudian yastafrihu baqiyaz zamani fi dzalik wa yanfa'u bi auratil laili. Kemudian setelah selesai tugas-tugasnya, sisa dari waktunya para pejabat itu barulah dipergunakan untuk zikir-zikir yang diajarkan di dalam hadis, yang diajarkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis nabawi. Wa yaqna'u bi auradil laili, kemudian malam hari waktunya istirahat, hendaklah mengikuti secara umum apa yang dianjurkan bagi orang awam, karena urusan masyarakatnya sudah selesai. Itu pejabat yang ikhlas, pejabat yang takut kepada Allah, pejabat yang sesuai dengan aturan syariat, bukan pejabat yang koruptor, ya, bukan pejabat yang hanya hidupnya mencari uang, kedudukan, lupa segala sesuatu yang haram pun dimakan, bukan itu. Tapi betul-betul seorang pejabat ya yang muslim, ahli ibadah, ngerti halal dan haram, yang haram ditinggalkan, yang halal diambil sebagai rezeki, begitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua sesuai. Di sini ada santri, ada juga jamaah pengajian, mungkin di antara orang tua kita atau juga bapak-bapak di rumah ada yang pejabat, maka perlu dikasih tahu, oh ini loh caranya zikirnya para pejabat yang baik menurut aturan syariat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.